Selamat ya atas kelahiran buah hati Anda. Supaya parents lebih siap sebelum pulang di rumah sakit, yuk kita belajar parenting bareng. Ada 3 teknik cara menggendong bayi yang benar. Pertama, tangan kita di antara kepala dan bahunya bayi. Kemudian pantatnya diambil, taruh di dada kita. Tangan kanan mengambil alis, kemudian tangan kiri mengambil sampai ke pantat. Oke. Seperti ini. Yang kedua, teknik menggendong bayi. Bayinya diputar, tangannya dikebawahkan, tangannya sampai ke pantat, ambil seperti ini. Cara menggendong seperti ini, bayi akan tenang. Yang ketiga, ambil tangan yang di bawah, kemudian kepala, punggung. Nah, ini yang ketiga adalah cara teknik bayi menggendong bayi setelah memberi minum. Kepala dan punggungnya tetap dipegang, kakinya diambil, dinaikkan seperti ini. Cara memandikan bayi, pertama yang dibersihkan dulu adalah matanya dan area mukanya. Yaitu kita mulai dari area mata, ujungnya dibersihkan, kemudian yang di sebelah satunya. Setelah itu, kepala dibersihkan menggunakan sampo bayi. Kemudian dibersihkan dengan wastafel dengan air bersih. Bedong bayi dibuka, baju dan popoknya dilepas. Semua badan bayi dibasahkan kecuali tali pusat. Tali pusat tidak boleh kena air. Kemudian bayi disabung menggunakan wastafel dari dada ke tangan, kemudian ke punggung. Daerah tali pusat jangan terkena, kemudian ke kemaluan, kemudian ke kaki. Setelah ini dibersihkan dengan air bersih menggunakan wastafel.
Setelah selesai sudah bersih, kemudian bayi dikeringkan di handuk. Cara mengeringkan dengan cara ditap-tap, tidak digosok dengan kekuatan yang keras. Dikeringkan, dipakaikan baju. Jadi tali pusat yang tadi yang habis kita ini tidak terkena air, jadi tidak perlu diberikan apa-apa. Sekarang sudah tidak lagi menggunakan kasa. Ketika akan memasangkan pampers atau diaper, tali pusat harus ada di luar diapersnya, jadi dia tidak boleh tertutup. Seperti ini. Dipakaikan sarung tangan. Cara membendong pun kita tidak seperti dulu lagi kaki diluruskan atau tangan diluruskan, tapi yang penting bayinya terselimutin. Jadi tangan ditaruh di dada seperti ini, tidak usah kencang-kencang. Kaki pun tidak perlu diluruskan, biarkan seperti apa adanya. Ini pun tidak perlu keras-keras. Oke, selesai. ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja pada bayi selama 6 bulan. ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi karena mengandung seluruh nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi, termasuk antibodi yang tidak ada di susu formula. Produksi ASI ditentukan oleh 2 hormon, yaitu prolaktin dan oksitosin. Maka untuk meningkatkan produksi ASI, tipsnya adalah meningkatkan kedua hormon tersebut. Yang pertama, menyusui secara langsung dan rutin. Yang kedua, pijat oksitosin. Yang ketiga, cukup nutrisi dan istirahat. Yang keempat, be happy dan be stressful. Yang kelima, dan tentunya dukungan dari suami. Fase ASI dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu kolostrum. Kolostrum ini diproduksi pada hari ke-0 sampai hari ke-4, warnanya kekuningan dan mengandung banyak protein serta antibodi yang penting untuk imun bayi. Nah, kolostrum ini memang jumlahnya masih sedikit karena menyesuaikan dengan ukuran lambung bayi. Pada usia 1 hari, ukuran lambung bayi hanya sebesar bola kelereng, sedangkan pada hari ketiga, ukuran lambungnya hanya sebesar bola bekel. Maka itu, kolostrum dapat mencukupi kebutuhan si bayi. Bayi pun memiliki cadangan lemak khusus yang dapat memenuhi kebutuhannya sampai usia ke-5 hari. Yang kedua adalah ASI transisi, yaitu pada hari ke-5 sampai ke-14. Untuk kandungan protein dan antibodinya memang menurun, tetapi volume dan nutrisinya akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah ASI matur, yang diproduksi di hari ke-15 dan seterusnya. Produksi ASI matur ini tergantung pada frekuensi ibu menyusui. Semakin sering ibu menyusui, maka produksi ASI pun akan semakin meningkat. Yang pertama, bayi menangis dengan tangan mengepal. Yang kedua, perlu diingat bahwa pengosongan lambung itu setiap 2-3 jam.
tapi bisa lebih cepat sehingga perlu diberikan ASI on demand. Dan yang ketiga, payudara ibu akan terasa penuh. Yang pertama, sebelum memulai, kompres hangat payudara 3-5 menit, pijat oksitosin, dan ibu duduk dalam posisi yang rileks dan nyaman. Yang kedua, posisikan bayi. Kepala dan tubuh bayi disanggah dan menghadap ke tubuh ibu. Untuk posisi yang sering digunakan antara lain cradle, cross cradle, dan football. Yang ketiga, kita stimulasi bayi dengan menempelkan puting ke bibir atas bayi, supaya bayi membuka mulut dengan lebar. Setelah bayi membuka mulut lebar, masukkan payudara ke dalam mulut bayi. Latch on yang benar antara lain amubida. A. Areola sebagian besar masuk ke dalam mulut bayi. Mu. Mulut terbuka lebar. B. Bibir bagian bawah doer atau membalik keluar. Da. Dagu menempel pada payudara. Setelah selesai, kompres dingin payudara selama 3-5 menit dan cukup bersihkan dengan air saja. Selanjutnya, jangan lupa kita untuk menyendawakan bayi dengan cara berikut. Yang pertama, bayi tidur nyenyak. Yang kedua, buang air kecil minimal 6 kali sehari. Dan yang ketiga, berat badannya naik. Pijat laktasi atau oksitosin adalah pijat yang dilakukan pada ibu menyusui untuk meningkatkan produksi hormon oksitosin yang akan meningkatkan produksi ASI dan membuat ibu lebih rileks. Berikut langkah-langkahnya. Gunakan massage oil pada ibu yang telah membuka atasannya dan posisi yang nyaman. Lalu kita mulai langkah pertama pijatan, yaitu di samping kanan kiri tulang leher. Jangan lakukan pijatan pada tulangnya, tetapi pada kanan dan kirinya. Gunakan kedua jempol dengan gerakan melingkar dan diulangi sebanyak 3-5 kali. Setelah 3-5 kali ulangan, kita susuri dengan tangan kita. Lalu selanjutnya, langkah kedua adalah pijatan pada bahu dengan memutar 3-5 kali ulangan pada garis bahu. Setelah 3-5 kali ulangan, kita susuri dengan tangan kita. Lalu gerakan yang ketiga adalah menyusuri tulang belikat dengan gerakan memutar juga dengan jempol kita sebanyak 3-5 kali ulangan. Setelah 3-5 kali ulangan, kita susuri dengan jari kita. Langkah yang keempat adalah pemijatan menyusuri kanan dan kiri tulang punggung dari atas sampai bawah dengan kedua jempol dengan gerakan memutar. Kita ulangi 3-5 ulangan. Jika sudah, kita susuri dengan tangan kita. Gerakan yang kelima adalah gerakan I love you yang menggunakan tangan yang terkepal. Kita mulai dari bawah dengan membentuk love. Diulangi 3-5 kali, kalau sudah kita susuri dengan tangan kita. Setelah pijat oksitosin atau laktasi selesai, jangan lupa membersihkan massage oilnya dan dilanjutkan dengan menyusui. Jika Mom and Dad menginginkan bimbingan yang lebih dalam, Mom and Dad dapat menghubungi ke layanan Parents and Baby Care RS Awal Bros Batam di nomor berikut. Semoga Parents and Baby sehat-sehat selalu.